Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Rina, seorang gadis lugu yang baru saja lulus SMA dengan penuh harapan untuk melanjutkan kuliah. Hidupnya seakan sempurna, hingga kabar mengejutkan meruntuhkan segalanya, perceraian orang tuanya. Sejak saat itu, jalan hidup Rina berubah drastis. Bagaimana seorang gadis muda mampu bertahan menghadapi kehilangan, keterpurukan, dan pahitnya kenyataan hidup? Kadang hidup berjalan seperti pesta kembang api, indah, berwarna, dan penuh sorak-sorai. Namun, tak lama kemudian, semua padam, meninggalkan asap yang membuat mata perih. Itulah yang terjadi pada Rina, seorang gadis 18 tahun yang baru saja lulus SMA. Ia pikir hari-hari setelah wisuda akan penuh mimpi tentang kuliah dan masa depan. Tapi justru kenyataan paling pahit menamparnya di hari yang sama. Rina masih ingat betul hari itu. Seragam putih abu-abunya penuh coretan spidol warna-warni. Ada yang menulis, "Sukses ya Rin." Ada juga yang mencoretkan, "Jangan lupa traktir." Rina tersenyum lebar. Rambutnya masih bau asap dari pesta bakar-bakar jagung bersama teman-teman sekolahnya di halaman. Hari kelulusan, katanya, adalah hari yang paling dinanti oleh semua anak SMA. Dan memang benar. Rina merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Nilainya cukup bagus, ia tidak tinggal kelas. Dan cita-citanya untuk kuliah jurusan ekonomi sudah ia kantongi sejak lama. Ia membayangkan dirinya duduk di kelas kampus dengan laptop di depan, menulis catatan sambil sesekali menyeruput kopi susu dari kantin. Namun, bayangan itu hancur hanya dalam semalam. Malam itu, di ruang tamu rumah sederhana mereka, suasana berubah drastis. Ibu Rina duduk di kursi rotan tua, wajahnya penuh kerutan dan mata sembab. Ayah Rina berdiri sambil merokok, tatapannya tidak tenang. Rina, yang masih mengenakan baju dengan coretan kelulusan, hanya berdiri di dekat pintu, bingung. Ayah sama ibu sudah tidak bisa lagi. Suara ayahnya datar, seolah tak ada rasa bersalah. Rina mengerutkan kening. Maksudnya apa, Yah? Ibunya tiba-tiba menangis. Ayahmu mau pisah, Rin. Kalimat itu seperti petir menyambar kepala Rina. Tangannya gemetar, lututnya lemas, dan dadanya sesak. Pisah? Bagaimana bisa? Bukankah selama ini meski sering ada pertengkaran, ayahnya tetap pulang, tetap menafkahi, tetap jadi bagian dari keluarga mereka? Ayah Rina mematikan rokoknya di asbak. Aku sudah capek. Aku mau hidup sendiri. Jangan cari aku lagi. Rina menatap ayahnya dengan mata membesar. Ayah serius? Justru sekarang, waktu aku baru lulus SMA, aku butuh ayah. Aku mau kuliah. Aku butuh doa ayah. Namun, ayahnya tidak menoleh lagi. Ia hanya mengambil jaket lusuhnya yang tergantung di kursi, lalu berjalan keluar begitu saja. Pintu berderit, suara langkah menjauh, dan akhirnya hening. Hening yang menelan seluruh kebahagiaan Rina. Malam itu Rina duduk di teras rumah bersama ibunya. Bulan separuh tergantung di langit, tapi bagi Rina seakan tak ada cahaya yang bisa menembus kegelapan hatinya. Ibu, kenapa harus sekarang? Rina akhirnya bersuara. Ibunya mengusap air mata dengan jilbab yang kusut. Ibu nggak tahu, Rin. Ibu juga nggak nyangka. Ayahmu sudah lama berubah. Mungkin sudah nggak kuat dengan keadaan kita. Rina terdiam. Ia tahu hidup mereka memang pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik, gajinya sering telat, dan kadang habis sebelum akhir bulan. Tapi bukan berarti itu alasan untuk pergi. Ibu, gimana dengan biaya sekolah adik? Gimana dengan kuliah aku nanti? Suara Rina tercekat. Ibunya hanya menunduk. Ibu nggak punya jawaban. Nak, maafkan ibu. Dan malam itu, Rina untuk pertama kalinya merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Keesokan harinya, rumah mereka yang biasanya ramai kini terasa kosong.
Tak ada suara sandal jepit ayahnya di pagi hari. Tak ada aroma kopi hitam yang biasa ia buat sebelum berangkat kerja. Rina mencoba menyibukkan diri dengan membereskan seragam SMA-nya, melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam lemari. Namun, saat ia melihat spidol bertuliskan, "Selamat kuliah, Rina," dari temannya, hatinya kembali perih. Bagaimana ia bisa kuliah sekarang? Sore itu, beberapa tetangga datang menanyakan kabar. Ada yang sekadar basa-basi, ada juga yang bergosip sambil bisik-bisik. Kasihan, baru lulus SMA, orang tuanya cerai. Pantesan sering ribut, ternyata beneran pisah. Anaknya pintar, tapi nggak tahu bisa kuliah apa enggak. Rina pura-pura tidak mendengar. Ia hanya menutup pintu rumah, lalu duduk bersama ibunya yang masih murung. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang panjang. Ibu Rina sering menangis di malam hari, sementara Rina terjaga, memikirkan cara untuk bertahan. Ada saat di mana ia ingin marah, berteriak, atau bahkan mencari ayahnya kemanapun ia pergi. Tapi untuk apa? Ayahnya sudah jelas berkata, "Jangan cari lagi." Di tengah kesedihan itu, Rina sering mengingat impiannya. Ia masih punya buku catatan tebal penuh dengan coretan, rencana kuliah, jurusan yang ia inginkan, hingga pekerjaan apa yang ingin ia capai nanti. Semuanya terasa semakin jauh. Namun, meski harapan itu seakan pudar, jauh di dalam hati, ada secuil suara kecil yang berkata, "Jangan menyerah, Rin. Ini belum selesai." Suatu malam, Rina duduk di kamar, memandangi foto wisudanya yang baru dicetak. Di foto itu, ia tersenyum lebar dengan toga sederhana. Senyum itu terasa asing kini. Ia menghela napas panjang. "Tuhan, kenapa harus aku yang ngalamin ini?" Tapi ia tahu, pertanyaan itu tak akan pernah dijawab dalam sekejap. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, menunggu, dan mencari jalan keluar. Dalam hati, Rina berjanji, ia tak akan membiarkan ibunya semakin hancur. Jika ayahnya memilih pergi, maka ia yang harus berdiri menggantikan. Hari kelulusan SMA yang seharusnya menjadi awal dari mimpi, justru menjadi titik di mana Rina belajar arti kehilangan. Harapan yang dulunya terang benderang kini redup, nyaris padam. Namun, itulah awal dari perjalanan panjangnya. Sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan di jalanan, di panas terik, di hujan deras, bahkan di bawah tatapan sinis orang lain. Dan meski ia belum tahu bagaimana cara melewatinya, satu hal sudah pasti, Rina harus kuat. Hidup keluarga Rina berubah drastis hanya dalam hitungan minggu setelah perceraian itu. Rumah mereka yang dulu meskipun sederhana tapi penuh kenangan, akhirnya harus ditinggalkan. Biaya sewa sudah menunggak 3 bulan, dan tanpa penghasilan tetap dari ayahnya, mereka dipaksa pindah. Kini, Rina dan ibunya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit pinggiran kota. Rumah itu berdinding triplek, atapnya bocor di beberapa bagian, dan hanya punya 2 ruangan. Ruang tamu yang merangkap kamar tidur, serta dapur kecil yang juga jadi tempat mandi dan mencuci. Rina masih ingat pertama kali ia menginjakkan kaki ke rumah itu. Bau lembab langsung menusuk hidung. Lantai semen dingin terasa kasar di telapak kaki. Ia melihat ibunya duduk di lantai dengan wajah pasrah, memandang kosong dinding kusam. "Mulai sekarang kita tinggal di sini, Rin," kata ibunya pelan, seolah menyerah pada keadaan. Rina hanya mengangguk. Dalam hati, ia menahan air mata. Bukan karena malu tinggal di rumah sekecil itu, tapi karena melihat ibunya yang seolah kehilangan semangat hidup. Hari-hari di kontrakan itu terasa berat. Setiap pagi, Rina harus bangun lebih awal untuk menimba air dari sumur umum di ujung gang, lalu menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan garam, atau kalau beruntung, tempe goreng. Ibunya sering hanya duduk di sudut ruangan, memegang kepala, mengeluh pusing. "Ibu nggak apa-apa?" tanya Rina suatu pagi. Ibunya tersenyum lemah. "Ibu capek, Nak. Pikiran ibu nggak karuan." Rina tahu ibunya terlalu tertekan. Sejak ditinggalkan ayahnya, ibunya lebih banyak menghabiskan waktu untuk menangis atau melamun.
Pekerjaan rumah tangga yang dulu masih bisa ia jalani, kini sering terbengkalai. Rina pun yang mengambil alih semuanya. Mencuci, memasak, hingga menjaga adik-adiknya yang masih sekolah dasar. Ia mulai merasa dirinya bukan lagi gadis 18 tahun yang baru lulus SMA, melainkan seorang ibu pengganti. Masalah terbesar adalah uang. Tabungan keluarga sudah habis hanya untuk membayar kontrakan dan kebutuhan pokok. Sementara itu, biaya sekolah adik-adiknya menunggu, listrik dan air juga harus dibayar. Suatu malam, saat Rina sedang menghitung sisa uang di dompetnya, hanya ada 2 lembar 10 ribuan. Ia merasa kepalanya berputar. "Ibu, kita harus cari uang. Kalau enggak, bulan depan kita enggak bisa makan," katanya serius. Ibunya hanya menunduk. "Ibu enggak bisa kerja berat, Rin. Badan ibu sudah lemah." Rina menatap ibunya lama. Ada perasaan marah, kecewa, sekaligus kasihan. Tapi ia tahu, memarahi ibunya bukan solusi. Akhirnya ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau begitu, biar aku yang kerja, Bu." Keesokan harinya, Rina mulai mencari cara untuk menghasilkan uang. Ia berkeliling ke warung-warung di dekat rumah, menawarkan diri untuk membantu menjaga atau membersihkan. Namun, kebanyakan menolak. "Kamu masih muda, Rin. Kerja di warung itu capek, gajinya kecil. Kuliah aja yang benar," kata salah satu pemilik warung. Rina hanya tersenyum pahit. Kalau saja orang itu tahu, ia bahkan tidak yakin bisa makan enak besok. Sore itu, ia duduk di pos ronda, termenung. Beberapa anak tetangga datang mendekat. "Rin, katanya kamu nggak jadi kuliah ya?" tanya seorang bocah polos. Rina hanya tersenyum hambar. "Doain aja, ya." Di dalam hatinya, ia tahu kuliah semakin jauh dari genggaman. Hari-hari berikutnya, Rina mulai merasakan langsung kerasnya hidup di jalanan. Ia membantu seorang tetangga mengantar barang dagangan menggunakan sepeda motor tuanya, meskipun tanpa bayaran tetap. Kadang ia diberi uang rokok, kadang hanya ucapan terima kasih. Di lain waktu, ia ikut seorang teman menjual gorengan keliling, berteriak menawarkan pisang goreng di jalanan. Panas terik membakar kulitnya, dan hujan membuat bajunya basah kuyup. Tapi ia tetap melakukannya, karena ia tahu setiap receh yang ia dapatkan bisa menyelamatkan keluarganya. Malamnya, tubuhnya sering pegal. Ia duduk di lantai rumah kontrakan yang dingin, sambil memijat kaki sendiri. Sementara ibunya tertidur, Rina masih memikirkan, besok harus mencari uang dari mana lagi? Tekanan semakin berat ketika surat tagihan listrik datang. Jumlahnya tak seberapa bagi sebagian orang, tapi bagi Rina itu seperti angka raksasa. "Ibu, kita harus bayar minggu ini," kata Rina sambil menunjukkan tagihan. Ibunya terisak. "Ibu nggak punya uang, Nak. Maaf." Rina menggenggam kertas itu erat-erat. Hatinya pedih, tapi ia tidak ingin menangis di depan ibunya. Ia harus terlihat kuat, meskipun dalam dirinya sebenarnya rapuh. Malam itu, Rina duduk sendirian di depan kontrakan. Suara motor lewat, musik dangdut dari warung sebelah, dan obrolan tetangga terdengar samar. Ia menatap langit gelap, berusaha mencari jawaban. "Mungkin aku harus kerja lebih keras lagi. Kalau enggak, kita enggak akan bertahan." Dalam hati, ia sudah tahu, masa remajanya berakhir sejak ayahnya pergi. Sejak itu, ia bukan lagi sekadar gadis 18 tahun. Ia adalah tulang punggung keluarga. Hari-hari di rumah kontrakan sempit itu menjadi saksi perjuangan Rina. Setiap sudut ruangan menyimpan cerita. Di dapur ia belajar menghemat bahan makanan, di ruang tamu ia menghitung receh hasil kerja, di teras ia menenangkan ibunya yang menangis. Hidup memang menjadi berat, jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Tapi di balik semua itu, Rina mulai menemukan sesuatu, keberanian untuk melangkah. Karena ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka keluarganya akan hancur sepenuhnya. Dan disitulah, meski pelan, tekad Rina mulai tumbuh. Hidup di rumah kontrakan sempit membuat Rina cepat menyadari satu hal. Bekerja serabutan saja tidak cukup.
Ia harus punya cara lain untuk mendapatkan uang setiap hari. Suatu pagi, ia duduk di tepi jalan dekat pasar, memperhatikan deretan ojek online yang sedang menunggu order. Helm hijau, jaket hijau, wajah lelah namun penuh harap. Rina teringat cerita seorang teman yang bisa mendapatkan uang harian dari mengojek. Tapi ia sadar, untuk benar-benar jadi driver ojek online resmi, ia butuh motor yang layak dan smartphone bagus. Sedangkan motor tuanya sering mati mendadak, bahkan klakson pun sudah tak berbunyi. Kalau nggak bisa daftar resmi, aku bisa jadi ojol ala-ala, gumamnya. Hari itu, ia menempelkan keranjang kecil di belakang motornya. Di dalamnya, ia isi gorengan, kerupuk, dan minuman dingin yang ia titip beli dari warung tetangga. Ia pun mulai keliling kampung, menawarkan dagangan ke orang-orang di pinggir jalan. Pisang goreng, kerupuk, aqua dingin, teriaknya sambil melaju pelan. Awalnya ia merasa malu. Suaranya serak-serak, dan beberapa orang menatap dengan senyum mengejek. Anak-anak kecil menirukan teriakannya, membuatnya semakin risih. Namun, setiap kali ia ingin berhenti, ia teringat wajah ibunya yang murung di rumah dan adik-adiknya yang butuh biaya sekolah. Malu bisa ditahan, lapar tidak. Selain berjualan, Rina juga mencoba mengamen di jalanan. Ia meminjam gitar butut milik tetangganya yang sudah rusak di bagian senarnya. Suaranya memang tidak merdu, tapi cukup untuk menarik perhatian orang-orang di lampu merah. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga rezekinya lancar, jangan lupa senyum, ucapnya setiap selesai menyanyi. Beberapa orang memberi 1.000 atau 2.000 rupiah. Ada juga yang mengacuhkan, menutup kaca mobil, bahkan melambaikan tangan seolah mengusir. Pernah sekali, seorang pengendara marah. Pergi sana, ganggu jalan aja, bentaknya. Rina terdiam, wajahnya memanas. Ia ingin menangis, tapi ia tahu, menangis tidak akan menghasilkan uang. Maka ia menunduk, mengucapkan terima kasih, dan berjalan ke motor tuanya. Setiap sore, ia pulang dengan badan pegal, baju bau asap kendaraan, dan uang receh yang terkumpul dalam kantong plastik. Uang itu tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras 2 liter atau lauk sederhana. Hari-hari di jalanan penuh cerita. Ada hari ketika hujan deras mengguyur. Rina tetap mengayuh motornya, basah kuyup sambil berusaha melindungi keranjang dagangannya dengan jas hujan plastik tipis. Dagangannya banyak yang tak laku, pisang gorengnya lembek, kerupuknya melempem. Pulang ke kontrakan, ia hanya bisa menatap uang receh di tangannya. Rugi hari ini, Bu. Maaf, katanya sambil menyerahkan uang kepada ibunya. Ibunya hanya menepuk pundaknya. Nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sudah berusaha. Ada juga hari ketika panas terik membuat wajahnya gosong. Keringat menetes deras, punggungnya sakit karena terlalu lama di motor. Tapi saat seorang ibu rumah tangga membeli 5 bungkus gorengan sekaligus, Rina merasa sedikit terhibur. Terima kasih banyak ya, Bu, ucapnya dengan senyum tulus. Kebaikan sekecil itu membuat hatinya hangat. Meski begitu, ejekan orang-orang sering membuatnya goyah. Kasihan ya, anak muda cantik malah ngamen. Harusnya kuliah, bukan keliling jualan. Bapaknya kemana? Kok anaknya disuruh kerja begini? Kalimat-kalimat itu menusuk hati Rina. Malamnya ia sering menangis diam-diam di kamar, menutup mulut dengan bantal agar tidak terdengar ibunya. Ia bertanya-tanya, kenapa hidupnya harus berubah secepat ini? Namun setiap kali air matanya hampir mengalahkan semangatnya, ia mengingat kembali mimpi kecilnya. Ingin melihat adik-adiknya tetap sekolah, ingin membuat ibunya tersenyum lagi, dan suatu hari nanti ingin kuliah meski jalannya panjang. Satu pengalaman yang tidak pernah ia lupakan adalah saat ia mengamen di sebuah kafe kecil. Ia memberanikan diri masuk, meskipun awalnya penjaga kafe melarang. Ngamen di luar aja, Dek, jangan di sini, kata penjaga itu. Tapi pemilik kafe, seorang bapak tua, justru tersenyum. Biarin aja, nyanyi satu lagu, ya. Rina pun menyanyi dengan suara pelan. Lagu sederhana, nada yang sering fals.
Tapi saat selesai, bapak tua itu memberinya uang 50.000. Buat kamu beli makan, katanya. Rina hampir tak percaya. Itu jumlah terbesar yang pernah ia terima sekaligus. Malam itu, ia pulang dengan hati riang, membelikan ibunya sayur dan ayam untuk makan malam. "Ibu, kita bisa makan enak hari ini," katanya sambil menunjukkan belanjaan. Ibunya tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum itu membuat semua lelah Rina seakan hilang. Namun, tidak semua hari penuh keberuntungan. Pernah sekali, ketika sedang mengojol dagangan di jalanan, seorang pengendara motor menyambar kerupuknya tanpa membayar. Bayar dulu," teriak Rina sambil mengejar, tapi motornya kalah cepat. Ia berhenti, terengah-engah, matanya panas menahan marah. Ia pulang dengan kerugian, tapi ibunya hanya berkata, "Sabar, nak. Anggap saja sedekah." Rina terdiam. Dalam hatinya, ia ingin melawan dunia yang tidak adil, tapi ia tahu, ia tidak bisa membiarkan kebencian menguasainya. Hari-hari sebagai pedagang keliling dan pengamen memang keras. Setiap detik adalah perjuangan, antara rasa malu, lelah, dan kebutuhan hidup. Namun, perlahan, Rina belajar satu hal penting. Di jalanan, yang paling bertahan bukanlah yang paling kuat atau pintar, tapi yang paling sabar dan tidak mudah menyerah. Meski tubuhnya lelah, ia tetap bangun pagi. Meski hatinya perih mendengar ejekan, ia tetap tersenyum. Meski dagangannya sering tidak laku, ia tetap mencoba esok hari. Karena ia tahu, jika ia berhenti, keluarganya akan kelaparan. Malam itu, setelah seharian berjualan dan mengamen, Rina duduk di teras kontrakan sambil menghitung uang receh. Suaranya bergetar saat memanggil ibunya. "Bu, hari ini kita bisa beli beras sama minyak goreng." Ibunya menatapnya lama, lalu memeluknya erat. "Kamu kuat sekali, Rin." Ibu bangga. Pelukan itu membuat Rina sadar. Meskipun dunia luar sering kejam, ia masih punya alasan untuk terus berjuang, keluarganya. Dan di jalanan itulah, meski penuh ejekan dan kekecewaan, Rina mulai menemukan arti sebenarnya dari tanggung jawab. Jalanan tidak pernah ramah pada Rina. Setiap hari ia berhadapan dengan terik matahari yang membakar kulit, hujan deras yang menggigilkan tubuh, serta orang-orang yang kadang murah hati, tapi sering pula sinis. Di tengah kerasnya hidup itu, ia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang bisa membuat langkahnya terasa lebih ringan. Namanya Doni. Rina pertama kali bertemu Doni di sebuah lampu merah besar, tempat ia biasa mengamen. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Jalanan becek, udara dingin menusuk tulang. Rina berdiri di pinggir jalan, memeluk gitar bututnya dengan jas hujan plastik tipis yang sudah sobek di bagian bahu. Saat lampu merah menyala, ia berjalan pelan ke tengah jalan, bernyanyi seadanya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara klakson dan deru mesin kendaraan. Setelah selesai, ia hanya mendapat beberapa koin receh. Ketika lampu hijau menyala, Rina buru-buru menepi. Namun, ia terpeleset karena jalan licin, hampir jatuh bersama gitarnya. Hati-hati!" Suara seorang pemuda terdengar. Rina mendongak. Di hadapannya berdiri seorang lelaki muda berjaket hitam dengan motor sederhana. Ia buru-buru membantu Rina berdiri dan mengambil gitar yang hampir jatuh ke genangan. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Rina mengangguk cepat, menahan malu. "Nggak apa-apa, makasih ya." Pemuda itu tersenyum. "Kalau hujan deras begini, sebaiknya jangan maksa ngamen. Bahaya." Rina hanya terdiam. Baginya, berhenti bukan pilihan. Kalau tidak mengamen, ia tidak akan membawa pulang uang. Beberapa hari setelah itu, Rina kembali bertemu pemuda yang sama. Kali ini di pasar tradisional, saat ia berjualan gorengan keliling. Rina sedang menata kerupuk di keranjang motor ketika tiba-tiba ada anak kecil yang menabraknya. Beberapa bungkus kerupuk jatuh ke tanah, kotor dan tidak bisa dijual. Rina hampir menangis melihat dagangannya rusak. Tapi tiba-tiba, seorang tangan membantu memunguti kerupuk-kerupuk itu. Kamu lagi,"
kata pemuda itu sambil tersenyum. Rina terkejut. Masih ingat saya? Tentu. Susah lupa sama orang yang hampir jatuh di tengah jalan, ujarnya sambil terkekeh. Rina ikut tersenyum tipis, meski hatinya masih sedih karena dagangannya rusak. Pemuda itu lalu membuka dompet, mengeluarkan uang 50.000, dan berkata, "Ini, buat ganti kerupuk yang jatuh." Rina buru-buru menggeleng. "Nggak usah, Mas. Saya nggak bisa nerima. Tolong anggap aja saya beli. Tapi saya lagi nggak mau makan kerupuk," katanya santai. Rina terdiam, lalu menerima uang itu dengan hati berdebar. "Makasih ya. Mas, siapa namanya?" "Doni," jawabnya singkat. "Kamu Rina, kan?" Rina mengangguk. Entah dari mana ia tahu namanya. Mungkin pernah mendengar dari anak-anak pasar. Sejak hari itu, nama Doni menempel di ingatannya. Doni ternyata sering berkeliling di sekitar pasar dan terminal. Pekerjaannya serabutan. Kadang membantu mengangkat barang, kadang menjadi tukang parkir. Meskipun hidupnya juga tidak mudah, Doni selalu terlihat ceria. Suatu sore, ketika Rina sedang duduk lelah di pinggir jalan, Doni datang membawa 2 gelas es teh plastik. "Ini buat kamu. Biar segar lagi," katanya sambil menyodorkan. Rina menatapnya ragu. "Mas, saya nggak bisa sering-sering nerima pemberian." Doni tertawa kecil. "Anggap aja teman traktir teman. Nggak usah mikir yang aneh-aneh." Rina akhirnya menerimanya. Mereka duduk berdampingan di trotoar, menatap lalu lintas yang padat. Entah kenapa, obrolan sederhana dengan Doni membuat hati Rina terasa ringan. "Rin, kamu nggak capek tiap hari begini?" tanya Doni. "Capek. Tapi kalau nggak kerja, keluarga saya nggak makan," jawab Rina jujur. Doni menatapnya serius. "Kamu hebat. Banyak orang di umur kamu masih enak-enakan main. Tapi kamu sudah mikir nafkah keluarga." Ucapan itu membuat Rina terdiam. Ia jarang mendengar orang memujinya. Sebagian besar hanya mengejek atau merasa kasihan. Tapi Doni, ia benar-benar menghargai perjuangan Rina. Hari-hari berikutnya, Doni sering muncul. Kadang ia membantu Rina menjajakan dagangan, berteriak lebih lantang sehingga lebih banyak orang membeli. Kadang ia ikut menemaninya saat mengamen, memukul botol plastik sebagai pengiring musik. Suasana jadi lebih ramai, dan hasil yang mereka dapat pun lumayan. Ada juga saat Doni melindungi Rina dari gangguan. Pernah sekali, seorang pemuda nakal di pasar menggoda Rina dengan kata-kata kasar. Rina hanya bisa menunduk, tapi Doni maju dengan berani. Jangan kurang ajar sama cewek," tegurnya. Pemuda itu melotot, tapi akhirnya mundur. Rina merasa lega sekaligus kagum. "Kenapa kamu berani lawan mereka?" tanya Rina setelah kejadian itu. Doni hanya tersenyum. "Karena kamu nggak pantas diperlakukan begitu." Jawaban sederhana itu membuat hati Rina bergetar. Seiring waktu, persahabatan mereka semakin erat. Doni bukan hanya teman di jalanan, tapi juga tempat Rina berbagi cerita. Ia mendengarkan keluh kesah Rina tentang ibunya, tentang adik-adiknya, bahkan tentang mimpinya yang tertunda. "Kalau ada kesempatan, aku tetap pengen kuliah, Don," kata Rina suatu malam. "Kenapa enggak? Aku yakin kamu bisa. Jangan biarin keadaan matiin mimpimu," jawab Doni penuh keyakinan. Rina menatapnya lama. Kata-kata itu seperti api kecil yang menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Meski hidup masih berat, Rina kini tidak lagi merasa sendirian. Doni selalu ada untuk memberi semangat, menghibur dengan candaan receh, atau sekadar menemani saat lelah. Bagi Rina, Doni bukan hanya seorang teman. Ia adalah bukti bahwa bahkan di jalanan yang keras sekalipun, masih ada orang baik yang bersedia berbagi cahaya. Persahabatan itu menjadi sumber inspirasi baru bagi Rina untuk terus melangkah. Karena ia tahu, selama ada yang percaya padanya, ia juga harus percaya pada dirinya sendiri. Hidup memang seperti ombak di laut. Kadang tenang, kadang datang gelombang besar yang siap menggulung. Begitu juga dengan jalan hidup Rina.
Setelah ia mulai merasa sedikit terbantu dengan kehadiran Doni, ujian justru datang bertubi-tubi, seakan ingin menguji seberapa kuat hatinya. Hari itu, Rina membawa dagangan gorengan lebih banyak dari biasanya. Ia berharap bisa mendapatkan keuntungan lebih, karena uang sekolah adiknya sudah menunggu di depan mata. Ia mengayuh sepeda tuanya dengan penuh semangat menuju pasar. Namun, sesampainya di sana, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai calo lapak mendatanginya. Pria itu terkenal suka memeras pedagang kecil dengan alasan uang keamanan. "Rin, kalau mau dagang di sini, bayar dulu," katanya sambil menepuk-nepuk meja kayu tempat Rina menaruh dagangannya. Rina menatapnya cemas. "Pak, saya sudah bayar minggu lalu." "Lah itu beda. Sekarang aturan baru. Kalau nggak mau bayar, jangan dagang di sini," jawabnya ketus. Rina merasa serba salah. Kalau ia tidak membayar, ia akan diusir. Kalau ia membayar, uang modalnya akan berkurang banyak. Dengan berat hati, ia akhirnya menyerahkan sebagian uang hasil jualan hari itu. Saat pria itu pergi dengan senyum puas, Rina menunduk. Dagangannya masih banyak, tapi uangnya sudah terpotong. Air mata hampir menetes, namun ia menahannya. "Kalau aku berhenti sekarang, bagaimana dengan adik-adikku?" gumamnya dalam hati. Belum reda rasa kecewanya, cobaan lain datang. Sore itu, saat ia hendak pulang, seseorang menyenggol keranjangnya hingga beberapa bungkus gorengan jatuh ke tanah. Orang itu bukannya meminta maaf, malah kabur begitu saja. Dagangan yang sudah seharian ia jaga, kini terbuang percuma. Rina terduduk di pinggir jalan, menatap gorengan yang kotor berdebu. Hatinya remuk. Seolah semua orang menertawakan kelemahannya, beberapa orang lewat justru berkomentar sinis. "Kasihan banget, dagangan murah aja dijaga kayak harta. Ya beginilah kalau hidup miskin." Rina menggigit bibirnya. Sakit sekali rasanya mendengar ejekan itu, seakan dirinya tidak berharga. Namun, ujian terberat belum berhenti. Malam itu, ketika ia sampai di rumah kontrakan, ibunya mengeluh pusing dan batuk keras. Wajah ibunya pucat, tubuhnya gemetar. "Bu, kenapa nggak bilang dari tadi kalau sakit?" Rina panik, membantu ibunya berbaring. Ibunya hanya tersenyum lemah. "Ibu nggak mau bikin kamu tambah pusing. Kamu sudah susah payah cari nafkah. Ibu kuat, Rin." Tapi Rina tahu, ibunya tidak sekuat itu. Uang hasil dagang yang tersisa akhirnya ia gunakan untuk membeli obat seadanya di warung. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang mulai kurus. Dalam hati, ia merasa begitu tertekan. Semua masalah datang bertubi-tubi. Uang habis diperas calo pasar, dagangan rusak, ejekan tetangga, kini ditambah sakitnya ibu. Rina menatap langit-langit kamar yang gelap. "Ya Tuhan, kenapa semua harus aku tanggung sendirian? Sampai kapan aku kuat?" bisiknya lirih. Air mata akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya. Keesokan harinya, Rina bercerita pada Doni. Mereka bertemu di trotoar dekat terminal, tempat biasa Rina mengamen. "Aku capek, Don," kata Rina dengan suara bergetar. "Rasanya aku pengin berhenti aja. Hidup ini terlalu berat buatku." Doni terdiam, menatap Rina dengan mata sendu. Ia tahu betul betapa keras perjuangan Rina. "Rin, aku nggak bisa janji semua akan mudah. Tapi aku percaya, kamu sekuat itu. Kamu nggak boleh nyerah," kata Doni lembut. Rina menunduk. "Tapi ibuku sakit. Aku harus mikirin adik-adik. Aku nggak punya cukup uang. Rasanya semua jalan buntu." Doni menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalau semua orang menyerah saat susah, dunia ini sudah lama hancur. Tapi orang-orang kayak kamu, yang terus berdiri walau jatuh berkali-kali, itu yang bikin dunia tetap berjalan." Kata-kata itu menusuk hati Rina. Ia menatap Doni, mencari keyakinan dalam sorot matanya. "Kalau kamu capek, istirahatlah. Kalau kamu lemah, biarkan aku ada di sampingmu. Tapi jangan pernah berhenti melangkah, Rin."
Karena adik-adikmu butuh kamu. Rina menggenggam erat gitar tuanya. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Hari-hari berikutnya tetap berat. Ibunya masih sering sakit, tetangga tetap mencibir, dan calo pasar tidak berhenti menekan. Tapi Rina sudah membuat tekad baru. Setiap kali ia merasa hampir runtuh, ia mengingat wajah adik-adiknya yang polos. Mereka butuh makan, butuh sekolah, butuh masa depan yang lebih baik. Kalau aku menyerah sekarang, habis sudah masa depan mereka, gumamnya. Ia pun kembali bekerja, meski lelah, meski sakit hati, meski penuh air mata. Karena bagi Rina, cinta pada keluarga jauh lebih besar daripada semua cobaan yang datang. Dan di balik semua itu, ada Doni yang selalu hadir sebagai teman setia, memberi semangat ketika dunia seakan ingin menjatuhkan. Hari itu, untuk pertama kalinya Rina berani menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku mungkin miskin, aku mungkin lelah, tapi aku tidak akan kalah." Itulah doa sekaligus janji yang ia genggam erat, agar langkahnya tak lagi goyah meski ujian semakin berat. Hidup Rina perlahan berubah sejak ia mulai berpikir lebih kreatif. Setelah berkali-kali menghadapi kegagalan, ia sadar bahwa terus berjualan gorengan keliling atau mengamen saja tidak cukup. Suatu pagi, ia membawa beberapa kue kering sederhana yang ia buat bersama ibunya. Dengan nekat, ia menitipkan kue-kue itu di warung kecil dekat sekolah dasar. Tidak disangka, kue itu laris. Anak-anak suka, bahkan guru-guru ikut membeli. Dari situ, Rina mulai menambah variasi makanan ringan. Selain itu, ia juga mencoba membuat gantungan kunci dari kain perca. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tetapi ternyata ada pembeli yang tertarik. Lama-lama, pesanan semakin banyak. Rina terkejut, ternyata tangannya bisa menghasilkan karya yang dihargai orang lain. Titik terang lain muncul ketika ada acara amal kecil di Balai RW. Doni mendorongnya untuk tampil menyanyi sambil memainkan gitar tuanya. Dengan suara yang tulus, Rina berhasil menggerakkan hati para penonton. Panitia pun memberinya sedikit honor. Meski jumlahnya tidak seberapa, rasa dihargai membuat hatinya hangat. Pelan tapi pasti, kepercayaan diri Rina tumbuh. Ia tidak lagi sekadar berjuang untuk bertahan, tetapi mulai merasa bahwa dirinya punya kemampuan. Tetangga yang dulu mencibir pun mulai berubah, beberapa bahkan ikut membantu mempromosikan dagangannya. Di rumah kontrakan, wajah ibunya mulai lebih cerah. Adik-adiknya kembali bersemangat sekolah. Hidup mereka memang belum sepenuhnya ringan, tapi ada cahaya baru yang membuat langkah Rina lebih tegap. Kalau aku bisa melewati semua ini, berarti aku bisa melangkah lebih jauh, bisik Rina pada dirinya sendiri, menatap langit pagi dengan senyum kecil. Itulah awal titik balik dalam perjalanan hidupnya. Tahun berganti, dan perjuangan Rina mulai membuahkan hasil nyata. Dari uang hasil berjualan makanan ringan, kerajinan tangan, hingga sesekali tampil bernyanyi di acara kecil, ia berhasil menabung sedikit demi sedikit. Tabungan itu, yang awalnya tak seberapa, kini cukup besar untuk sesuatu yang dulu hanya mimpi, melanjutkan kuliah. Hari ketika ia menerima surat penerimaan dari sebuah universitas swasta di Jakarta, Rina hampir tidak percaya. Ia memeluk ibunya erat-erat sambil menangis. "Bu, akhirnya aku bisa kuliah." "Mimpi itu bukan hanya angan-angan lagi," katanya dengan suara bergetar. Ibunya tersenyum, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu bangga sama kamu, Rin. Kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga keluarga kita." Doni, yang sejak awal setia mendukung, berdiri di samping mereka dengan senyum lebar. Ia tahu betul betapa keras perjuangan Rina. "Aku selalu percaya kamu bisa sampai di titik ini," ucapnya. Kabar keberhasilan Rina menyebar di lingkungan sekitar. Anak-anak tetangga yang dulu melihatnya mengamen kini menjadikannya panutan. Orang-orang mulai menyapanya dengan hormat, bukan lagi dengan cibiran. Bahkan, beberapa ibu rumah tangga meminta Rina mengajari mereka membuat kue kering untuk menambah penghasilan. Hidup Rina memang belum sepenuhnya mudah, tapi kini jalannya terasa lebih lapang. Dengan kuliah yang segera dimulai,
ibunya yang berangsur pulih, dan adik-adik yang kembali bersemangat sekolah, semuanya tampak berjalan lancar. Di malam sunyi, Rina menatap tabungannya lagi. Ia tersenyum, lalu berbisik, ternyata mimpi tidak benar-benar hilang, hanya butuh waktu dan keberanian untuk meraihnya. Itulah awal dari kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Ketika hidup Rina mulai terasa stabil, badai lain justru datang. Suatu sore, seorang pria berdiri di depan kontrakan mereka. Rina terdiam. Itu adalah ayahnya, orang yang meninggalkan mereka tanpa kabar bertahun-tahun. Ayahnya tersenyum tipis, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Rina, kau sudah besar. Ayah datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Rina menelan ludah, bingung harus marah atau menangis. Ibunya hanya terdiam di dalam rumah, terlalu lemah untuk menghadapi masa lalu. Ayah dengar dari keluarga besar, ada harta warisan yang seharusnya jadi milik kita. Ayah ingin kita mengurusnya bersama, ujar sang ayah tanpa rasa bersalah. Rina tercekat. Harta warisan? Ia bahkan tidak pernah tahu ada hal semacam itu. Dan kini ayahnya muncul bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memperbaiki hubungan, tetapi untuk menagih sesuatu yang tak pernah mereka miliki dalam hidup sederhana ini. Malam itu, Rina duduk termenung. Pilihan di depannya sulit. Apakah ia akan percaya pada ayah yang dulu pergi, atau tetap menjaga kehidupan baru yang ia bangun dengan susah payah? Setelah lama berpikir, ia menatap wajah ibunya yang tidur pulas. Ia tahu jawabannya. Aku tidak butuh warisan. Hidupku sudah cukup dengan apa yang kuperjuangkan sendiri, bisiknya pelan. Esoknya, Rina menolak ajakan ayahnya. Ia memilih menjaga keluarga kecilnya, kuliahnya, dan kehidupannya yang baru. Ayahnya pergi lagi, kali ini benar-benar tanpa jejak. Rina berdiri tegak. Ia sadar, kekuatan sejati bukan datang dari orang lain, apalagi dari harta, tapi dari perjuangan dan keteguhan hati yang ia pupuk selama ini. Itulah akhir sekaligus awal baru bagi Rina.